Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan bermufakat untuk tetap menjalani pola hidup sehat sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat sehat. Masalah klasik, masalah yang terus menghantui pasien gagal ginjal cuci darah sepanjang masa adalah air, cairan di dalam tubuh yang tidak pernah stabil. Ada kalanya dehidrasi, kekurangan cairan, ada kalanya kelebihan cairan. Akan tetapi pasien gagal ginjal lebih sering, lebih banyak mengalami masalah kelebihan cairan. Kenapa? Karena ginjal kita, ginjal yang sudah rusak, tidak mampu menyeimbangkan cairan di dalam tubuh kita. Nggak mampu, ya. Dia sudah tidak bisa bekerja. Cairan yang menumpuk tidak dibuang oleh ginjal kita. Sehingga banyak pasien gagal ginjal mengalami kelebihan cairan. Kelebihan cairan ini efeknya banyak, ya. Salah satu yang cukup populer yaitu tekanan darahnya selalu tinggi dan tidak bisa turun meskipun ganti-ganti obat. Ini masalah yang sering dialami. Selain itu edema, udem, ya. Edema itu timbunan cairan di jaringan-jaringan tubuh, ya, di luar sel, di luar pembuluh darah. Pada kondisi normal, cairan tubuh kita itu berada di dalam sel dan di dalam pembuluh darah. Sedikit diantaranya di antar sel, di luar sel, ya, di jaringan. Nah, karena cairan terlalu banyak masuk ke dalam tubuh kita, terlalu banyak minum, terlalu banyak makan, terlalu banyak asupan cairan, maka cairan tidak tertampung lagi di dalam pembuluh darah. Cairan lebih banyak sembunyi di jaringan-jaringan antar sel, ya. Ada yang di wajah, di tangan, di kaki. Bahkan edema di dalam paru-paru, ya, sembunyi di selaput yang membungkus paru-paru, pleura, ya, atau di perut, ya, di rongga peritoneal. Nah, di tempat-tempat tertentu itu cairan yang sembunyi akan menimbulkan masalah yang luar biasa. Luar biasa dampaknya terhadap kesehatan, juga luar biasa sulit untuk ditangani. Luar biasa sulit untuk dikeluarkan. Nah, sahabatku, bukan hanya, ingat ya, bukan hanya orang yang kelebihan cairan, yang minum banyak, yang mengalami edema. Bukan hanya itu, ya. Bukan hanya yang berat badannya terlalu, kenaikan berat badannya terlalu tinggi yang mengalami edema. Ada juga orang-orang yang minumnya sedikit, kenaikan berat badannya cuma sedikit, sekilo, 2 kilo, tetapi mengalami edema, udem paru-paru, mengalami esites. Kenapa? Kenapa seseorang yang minumnya cuma sedikit, cairannya cuma naik sedikit, orangnya kurus, tetapi mengalami masalah timbunan cairan di paru-paru atau
bahkan acid test. Sahabat, ini kisah teman saya HD. Kebetulan 2 orang ya, sama, kurus, ibu-ibu. Berat badannya sekitar 40 kilo. Naiknya cuma 500 sampai 1 kilo. Tariknya cuma 1 kilo. Bahkan kadang bingung mau narik berapa. Tetapi dia mengalami acid test. Perutnya membuncit karena timbunan cairan. Kenapa? Karena cairan tidak dapat ditahan di dalam pembuluh darah. Air yang kita minum masuk ke dalam lambung, lalu diserap masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, cairan di dalam pembuluh darah inilah yang beredar ke seluruh tubuh untuk mengairi tubuh kita. Ya. Nah, tetapi jika darah kita, tubuh kita kekurangan zat protein yang disebut albumin, maka cairan akan merembes keluar dari pembuluh darah. Merembes keluar dari pembuluh darah, masuk ke jaringan-jaringan dan sembunyi di dalam jaringan. Jadi, sahabatku, ada 2 penyebab udem, ya. Yang pertama, kebanyakan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Kebanyakan minum, kebanyakan naik berat badan. Itu menyebabkan udem karena pembuluh darah kita, lambung kita sudah tidak mampu menampung cairan, ya akhirnya sembunyi di tempat-tempat yang lain, ya, di jaringan, di rongga-rongga antar sel. Selain itu, penyebab yang kedua, kekurangan albumin. Kekurangan albumin ini menyebabkan tidak ada tekanan onkotik di dalam darah, peredaran darah. Yaitu tekanan yang mempertahankan darah kita tetap berada di dalam pembuluh. Jadi cairannya keluar. Itu yang menyebabkan cairan meresap ke jaringan-jaringan dan menimbulkan edema. Jadi sahabatku, penting sekali mempertahankan albumin di dalam tubuh kita, di dalam darah kita. Berapa nilai albumin yang dianggap normal? Yaitu 3,5 sampai 5,9. Ini yang range yang lebar. Saya gunakan range yang lebar supaya memudahkan kita. Ya, ada beberapa indikator yang lain, pengukuran yang lain, yaitu 3,8 sampai 5,2. Tetapi buat pasien cuci darah, sebaiknya berapa nilai albumin kita? Saya selalu berusaha mempertahankan nilai albumin 4,5 lebih. Di atas 4,5. Minimal 4,5. Jadi kalau di bawah 4,5 saya sudah menganggap albumin saya berbahaya. Sahabatku, kita tidak pernah tahu kapan albumin kita tiba-tiba merosot. Ya, jadi sering-seringlah melakukan cek albumin karena ini penting sekali. Penting sekali. Tetapi jarang sekali pasien cuci darah melakukan cek albumin padahal murah. Saya melakukan cek albumin paling lama 6 bulan. 4 atau 6 bulan sekali. Ya, rata-rata dengan pola makan, ya. Sahabatku, penting sekali saya selalu mengulang-ulang pola makan. Dengan pola makan yang sudah teratur, albumin saya selalu di kisaran 4,5 sampai 5. Demikian juga HB saya selalu di kisaran 10 sampai 12, tidak pernah di bawah, ya. Demikian juga urium pre-HD
selalu berkisar antara 120-130. Itu karena pola makan yang sudah teratur, yang sudah terbentuk. Tetapi sahabat-sahabat yang belum punya pola makan, makannya masih ngawur, asal ada yang traktir pokoknya ikut makan. Nah, ini harus sering-sering cek lab. Ya, utamanya ya lab urium. Atau sahabat-sahabat yang susah makan, makannya tidak berselera, sering mual. Ini penting untuk melakukan cek albumin. Sebab begitu albumin kita turun, ya, tekanan onkotiknya juga turun, maka cairan air yang ada di dalam pembuluh darah itu merembes. Ya, meskipun ingat, meskipun berat kering kita sudah tercapai. Jadi jangan puas hanya dengan berat kering. Meskipun berat kering tercapai, tetapi albumin kurang, maka peluang terjadi esites, udem paru-paru, atau pembengkakan di mana-mana oleh cairan. Saya sering ada pertanyaan atau usulan ya untuk membahas bagaimana mengatasi udem di paru-paru, ya, paru-paru yang kemasukan cairan, di pleura, ya. Bagaimana membuang cairan jika sudah kadung esites atau bengkak-bengkak di seluruh badan. Memang saya tidak punya pengalaman, ya, belum pernah mengalami itu. Ya, insya Allah saya tetap bertahan untuk terus menjaga kualitas kesehatan. Ya, setelah 13 tahun ini belum pernah sesak nafas, belum pernah kelebihan cairan, ya, belum pernah ngutang cairan. Jadi saya belum berpengalaman dalam hal membuang cairan yang berlebih di dalam tubuh. Tetapi dari percakapan dengan teman-teman yang sudah pernah sukses terbebas dari esites, nah kali ini saya ingin berbagi sedikit, ya, berbagi cerita dari cerita yang saya dengar. Teman-teman, tidak mudah untuk mengatasi esites, membuang cairan yang sudah kadung masuk di dalam rongga peritoneal, ya, karena itu berada di balik selaput yang membatasi rongga perut kita. Nggak mudah, ya. Harus dengan HD yang cukup berat. HD yang berat seperti apa? Kenaikan antar HD-nya harus sedikit sekali. Kita sudah tidak membicarakan lagi berapa persen dari berat tubuh, ya. Kenaikannya batasi hanya 2 kilo. Hanya 2 kilo. Kemudian tarik 3,5 kilo. Setiap kali HD. Tambah 1,5 liter. Nah, tetapi ada syarat yang kedua. Albuminnya harus tinggi. Kenapa? Karena fungsi albumin selain mempertahankan cairan yang ada di dalam pembuluh darah, ya, tekanan onkotik itu juga mendorong atau menarik cairan yang ada di luar pembuluh darah untuk kembali ke pembuluh darah. Dia menarik cairan yang ada di jaringan-jaringan untuk kembali masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, saat HD itulah cairan dikeluarkan melalui proses ultrafiltrasi, ya, lewat HD, itu dari darah kita dipisahkan, ya. Dengan albumin yang rendah mustahil
cairan yang ada di dalam perut, di dalam paru-paru, atau di jaringan tubuh yang lain itu terbuang. Sulit. Jadi sahabatku, dua itu ya. HD-nya naiknya sedikit, ditarik lebih banyak ya. Kenapa harus sedikit? Karena kalau naiknya banyak, ditarik banyak, lebih banyak, HD-nya nggak mampu, tubuh kita nggak mampu. Jadi teman-teman yang acid test, yang bermasalah dengan paru-paru, cairan di paru-paru, prihatin. Naiknya harus sedikit. Batasi naiknya cuma 2. Tarik 3,5. Kalau sudah naiknya di atas 3 atau 3, mohon maaf, sulit. Ya, sulit. Dan tadi albuminnya harus normal tinggi supaya cairan di dalam tubuh, di dalam jaringan ini kembali ke pembuluh darah dan dibuang melalui proses HD. Itu proses penyembuhan edema, penyembuhan esites, membuang cairan dari perut, dari paru-paru. Jika darah kita kekurangan albumin, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan albumin dalam tubuh kita? Yaitu dengan makan. Ini yang utama, dengan pola makan yang tepat. Yaitu makan makanan tinggi protein, sebab albumin itu salah satu jenis protein ya, yang sangat dibutuhkan di dalam tubuh kita. Protein albumin. Nah, tetapi sahabatku harus pinter-pinter memilih. Daging itu salah satu yang juga kaya albumin, tetapi juga kaya fosfor, kaya purin, kaya kalsium. Jadi tetap harus dibatasi. Makanan tinggi albumin yang lain yang paling bagus adalah putih telur. Putih telur itu tinggi albumin, tinggi protein, tetapi tidak mengandung fosfor. Jadi cukup aman, ya. Lalu ikan gabus. Ikan gabus ini juga tinggi albumin. Kalau ikan gabus mahal, bisa dengan minum ekstrak ikan gabus, ya. Banyak dijual dengan berbagai merek. Saya setiap hari minum 2. 1 pagi, 1 malam. Kadang saya double pagi 2 sekaligus atau malam 2 sekaligus. Ini bersifat suplemen ya. Jadi suplemen protein untuk albumin. Albumin sendiri diproduksi di dalam hati ya, diproduksi di hati. Tetapi harus cukup sumber-sumber protein yang kita makan. Jadi itu sahabatku, penting sekali mempertahankan albumin di dalam darah untuk mengatasi resiko terkena esites atau terkena edema. Edema paru atau pembengkakan di wajah, di kaki karena cairan. Juga penting untuk sahabat-sahabat yang saat ini sedang esites, sedang udem paru-paru, sedang mengalami pembengkakan di mana-mana. Penting untuk terus meningkatkan albumin. Jika terpaksa, bisa dilakukan infus albumin, ya. Infus albumin, dimasukkan albumin. Ini proses yang paling cepat, tetapi cukup mahal. Jadi lebih baik kita mempertahankan pola makan, ya, menjaga pola makan agar tercukupi protein albumin dalam tubuh kita. Itu sahabatku, semoga kita semua terbebas dari bencana kebanjiran di dalam tubuh kita, dan sahabat-sahabatku yang saat ini sedang berjuang melawan edema paru atau esites,
semoga segera terbebas. Ingat, caranya cuma dua, yaitu naiknya jangan lebih dari 2, tarik ditambah 1,5. Jadi naik 2, tarik 3,5. Insya Allah dalam beberapa bulan, kalau albuminnya bagus, akan terbebas. Ya, tetap semangat, tetap kuat. Salam sehat.